Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali malam hari ini kita akan masuk dalam renungan malam Sabtu 9 April 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus menolong kami sehingga dapat memahami bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini sehingga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang malam hari ini bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas kita pada malam hari ini yakni dari Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi, Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yakni mungkinkah Yudas itu adalah kita? Saya ulangi, mungkinkah Yudas itu adalah kita? Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dikatakan bahwa kata khianat itu memiliki arti perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Nah, dalam nas kita ini Yudas berkhianat kepada Yesus. Artinya ia tidak setia, ia melanggar janji, perbuatan yang bertentangan dengan janji untuk hidup mengasihi, untuk hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam kehendak yang diajarkan oleh Yesus. Seorang yang dekat, sehari-hari bersama-sama makan minum, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengkhianatan. Nah, sini bagi kita ada dua hal yang menjadi perenungan. Perbuatan tidak setia, perbuatan melanggar janji, kerap kali juga kita lakukan terhadap Yesus. Kita tidak setia kepada Yesus, kita tidak hidup dalam janji-janji ketaatan kita kepada Yesus, sehingga kita mungkin tidak lebih dari seorang Yudas yang melakukan pengkhianatan kepada Yesus, tidak setia, tidak ingat akan janji-janji ketaatan, menyerahkan hidup kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Yudas mengingatkan kita ketika kita ini juga tidak lebih dari seorang Yudas, maka dalam Tuhan ada pengampunan. Sekali lagi, dalam Tuhan ada pengampunan. Tidak ada yang sempurna. Kita pasti pernah tidak setia, tidak taat terhadap janji untuk mengasihi Tuhan. Namun inilah tujuan Tuhan datang untuk kita. Ada pengampunan bagi kita orang yang tidak sempurna, asalkan kita datang menyesal dan berbalik kepadanya. Nah, sini akan mengingatkan kita kembali dengan tema yang saya ucapkan di awal renungan tadi. Mungkinkah Yudas itu adalah kita? Sangat mungkin, bahkan benar.
Yudas itu juga adalah kita. Kita seringkali tidak setia, kita seringkali melanggar janji, mengasihi Tuhan, menaati kehendaknya. Namun dalam Tuhan ada pengampunan. Kesetiaan itu akan diperbaharui di dalam pengampunan Tuhan bagi kita. Mungkin kita adalah Yudas itu, mengingatkan betapa kita tidak sempurna, tetapi kita bersyukur Tuhan datang memberi pengampunan bagi setiap orang yang datang dan berbalik kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melewati perenungan ini kita boleh hidup datang kepada Tuhan dengan ketidaksempurnaan kita, dengan penyesalan diri, dan kembali ke jalan Tuhan. Pengampunannya sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama malam hari ini. Kami tidaklah lebih dari seorang Yudas yang juga kerap kali tidak setia, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan janji, sebagaimana pengertian dari kata khianat. Tapi kami bersyukur di dalam Tuhan ada pengampunan. Tujuan Engkau datang ke dunia bagi kami orang yang tidak sempurna, sehingga kami boleh diperbaharui dalam kesetiaan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak lebih dari seorang Yudas, tapi kami bersyukur di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan, pembaharuan untuk kembali menjadi milik-Mu, karena Engkau datang untuk membawa orang yang tersesat pulang kembali. Berkati Bapak Ibu sidang jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur atas setiap pelanggaran, kesalahan kami, ada pengampunan, dan kami boleh hidup senantiasa di dalam pengampunan itu. Berkati kami sekalian, berkati kehidupan persekutuan kami, sehingga semakin diperbaharui di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.